Sudah dijawab oleh Pak Jokowi bahwa Abraham Samad itu adalah pengembangan dari penyidik yang semula dilaporkan ada 5 orang. Kenapa sampai berkembang sebegitu luasnya, Bang Andi? Ya, kalau menurut saya, memang yang dilaporkan beliau sebagai delik aduan, yaitu nggak salah ada berapa? Ada 4 atau 5 ya, saya 5. lupa itu. Awal Ya, adalah 5 orang. kalau berkembang menjadi 12, itu artinya ada laporan-laporan selain dari beliau. Kan ada beberapa saksi pelapor, ya kan? Ada Ade Kurniawan, ya kan? Ada apa? Ade Kurniawan, terus ada Darmawan, ya, kemudian ada Maret di situ. Jadi itu mungkin akumulasi ya dari para saksi-saksi terpelapor yang melaporkan ya orang-orang yang berkaitan dengan dengan ijazah palsu ini gitu. Kalau dari Pak Jokowi sendiri ya itu berbeda ini gitu ya. Jadi LP-nya ini berbeda. Cuma kayaknya diakumulasi semua ya, selain dari pemain utamanya itu ada pemain-pemain peran yang lain gitu loh. Ya, jadilah itu 12. Nah, ini kan dipilah-pilah nanti, nggak dijadikan satu gitu loh, Bu. Ya, nanti Oke. ada klaster-klaster itu menurut saya ya. Nanti ada klaster-klaster yang dibuat gitu loh. Berdasarkan nanti apakah ini klaster A, misal klaster yang utama sudah ditersangkakan, apakah klaster B, klaster C ikut masuk juga? Belum tentu menurut penyidik gitu loh. Ya. Nah, itulah nanti ya eh, saksi-saksi yang terlapor ini bisa memberikan evidence yang menguatkan, dia punya argumen gitu ya, yang menguatkan dan mematahkan saksi-saksi pelapor itu, Mbak. Anda melihat Nah ini itu, Anda ya. melihat ini sebagai langkah kehati-hatian Polda dari 5 dari 5 orang yang dipanggil kemudian menjadi 12 tidak ada satupun sampai sekarang yang jadi tersangka. Anda melihat ini sebagai langkah kehati-hatian dari Polda? Ya, jelas Polda Metro Jaya ini sangat hati-hati ya dalam memeriksa saksi-saksi ini. Kenapa 12 ini belum ada tersangka, Bu? Karena mereka belum diperiksa sebagai saksi terlapor gitu loh. Ya kan? Yang diperiksakan ini kan oleh Pak Abraham Samad yang pertama ini kan, karena mereka kan mengatakan bahwa mereka tidak akan hadir. Ya, saya nggak tahu kalau minggu depan mereka hadir lagi atau tidak. Kalau 3 kali tidak hadir, mereka akan dijemput paksa. Itu sudah Baik. pasti ya dalam undang-undang itu. Karena suatu kewajiban kepada warga negara ketika ya ya diminta hadir dalam kasus ya di Polda ataupun di Barreskrim harus hadir itu, kecuali kalau dalam keadaan sakit misalnya, itu ada surat penangguhan seperti itu. Baik. Nah, ini akan berjalan terus ini. Ya, sekali nggak hadir, minggu depan misalnya tidak hadir lagi, ya minggu ketiga dari ya dijemput paksa itu pasti nantinya. Dan justru itu akan memberatkan nanti apa namanya hukuman. Itu menurut saya, Mbak ya. Tapi itu adalah hak mereka yang memang juga dijamin dari undang-undang untuk itu. Ya, jadi sekali lagi, kenapa belum ada tersangka? Karena saksi-saksi terlapor ini belum diperiksa di dalam penyidikan ini, Bu. Begitu, Bu. Baik. Terakhir, sekarang muncul kekhawatiran bahwa jangan-jangan ada podcaster-podcaster lain yang mengangkat soal dugaan ijazah palsu, akhirnya nanti akan diseret ke dalam pusaran ini. Akan ada lagi nggak podcaster serupa? Ya, kalau saya melihat ya kondisinya, penyidik ini juga kepolisian negara Republik Indonesia ya tidak semudah itu untuk menuduh bahwasanya ini adalah podcast ini melakukan hal yang sama. Pasti ada pilah-pilahnya seperti itu. Dan juga ya kalau kita lihat kan yang namanya hak demokrasi, hak kebebasan, pasti hak kebebasan itu kan punya norma-normanya juga, Bu. Hak kebebasan itu kan nggak boleh kebablasan gitu loh. Ketika dia kebablasan, yang timbul itu adalah fitnah nantinya. Nah, fitnah ini kan berbahaya sekali, dan fitnah ini bisa merusak tata negaraan kita. Coba contoh misalnya, Pak Presiden Republik Indonesia menandatangani suatu fakta dengan negara-negara yang tidak berhubungan diplomatik dengan kita dan sangat dibenci oleh masyarakat Indonesia misalnya. Apa yang terjadi? Pasti masyarakat akan marah untuk itu karena tidak memberikan informasi sebelumnya gitu loh. Dan itu makanya jadi dalam hal ini
pihak kepolisian Republik Indonesia itu pasti akan memilah. Makanya ada namanya penyelidikan gitu loh. Baik. Ketika penyelidikan dipanggil itu harus mengklarifikasi semuanya. Baik, Dan baik. saksi pelapor ini ya bisa jadi nanti jadi berbalik gitu loh. Ya, Ya kan? Nah makanya lah equal before the law itu ada gitu. Semua itu sama di mata hukum. baik. Bang Andi Aswan, terima kasih atas terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami di NTV Prime. Sayang sekali Bang Abraham sama tidak bisa bergabung malam ini. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program NTV Prime hari ini. Saksikan program NTV Top Line sesaat lagi. Saya Nasiti Lestari, mewakili rekan Muhammad Irsal, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.